terima kasih Kau telah berikan saya kesempatan sekali lagi untuk ibadah kepadamu. Ini gue merinding banget sih. Kita kasih solusi. Andika Gumilang. Insyaallah tabarakallah. Wih, alhamdulillah. Bro, ahlan bro. Oh, lama. Wah, alhamdulillah hidayah, taufik, insyaallah nyampe juga ke lo ya. Masya Allah tabarakallah. Ini ingat gak teman-teman? Nih, iklan yang ini nih. Mana ekspresinya? Kita ambil libronya ya. Coba kita tonton deh. Masya Allah. Coba play. Mana ekspresinya? Iyo. Siapa sih lu? Gue obsesi sutradara. Gue obsesi sutradara. Itu gue. Gue obsesi sutradara yang baru. Lebih punya taste. Lu balik ke barisan sekarang. Oke, semua standby. Jangan ada yang lihat kamera. Masya Kamera, Allah. roll. Allah. Oke, ini kita ambil libronya teman-teman ya. Maksudnya artinya ternyata Allah cinta sama lu nih. Masya Allah. Iya kan? Allahu alam. Dik, ini tahun berapa tadi? Mungkin 10 tahun yang lalu. 2007 seperti 2007 ya? perkiraan ya. Kalau Ana nggak salah sih. Iya kan? Nah, ini mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya. Gimana sampai di sini? Terus yang lebih parahnya lagi netizen kan gue baca-bacain komen-komen tuh. Iya. Ketika kemarin kan macam-macam iya. kan lu hadir di Sangkur, ya kan? Ustadz Khalid dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Itu ada yang bilang katanya, "Ini settingan gak sih? Lo hijrah ngaji ini." Nanti kita bahas di belakang ya. Iya. Terus apa titik baliknya atau titik atau poin yang bikin lo tiba-tiba enggak men, gue harus balik ke Allah nih. Iya. Kita nggak tahu ya. Gue dulu syuting sama, tapi mungkin terkenalan lo lah. Allah. Iya kan? Iya. Maksudnya Lebih terkenal Rasulullah. wah itu suri tauladan kita tuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Allah. Nah, intinya Prophet Muhammad. intinya adalah apa yang bikin lo jadinya gue akan ninggalin ini semua. Apakah memang circle lo tuh jadinya hilang? Tuduhan-tuduhan pasti dapat dong. Iya. Al-Kafi Habibi. Dapat semua kan. Saya sudah pegel. Dinobatkan ini. Wahaboy macam-macam lah. Oh boy. Iya kan. Nah, terus sampai akhirnya ada juga yang nuduhnya ini mah settingan. Iya. Gimana lu menangkap ini? Acting. Acting nih. Ini Karena lagi. mau Ramadan lagi mau cari nama. Lagi cari settingan ya. Cari settingan nih, nyari nama nih. Masya Allah, Andika nih tiba-tiba begini. Dapat kan pasti kan? Pasti. Karena Ana memang Masya Allah tabarakallah ya. Maksudnya circle-nya memang orang-orangnya bisa dikaitkan ke situ. Karena kan Ana dari aktor kan. Dari berperan, bermain acting, terus bermasuk ke dunia sempat juga masuk ke kancah ya masuk ke arena, masuk ke politik sebentar. Karena berteman aja, komunitas maksudnya. Artinya nyalek? Enggak, masuk ke salah satu komunitas pernah, masuk ke partai pernah walaupun cuma sebentar, tapi circle-nya teman-teman Ana ya alhamdulillah semua Ana jaga relationship ya mudah-mudahan dengan baik. Nah mungkin ada orang-orang yang mungkin melihat kondisi Ana berubah dengan kondisi seperti ini, melihatnya satu keasingan. Ya. Jadi melihatnya kenapa dia bisa berubah? Apakah ini settingan? Karena mereka tahu benar bandelnya Ana gitu. Coba ngomongin sini. Bandel sekali nih orang nih. Ini orang pasti nggak benar nih. Ini orang tukang bohong nih. Ini orang pinter sekali aktingnya dalam merayu lah, dalam hal apa. Oh masya Allah tabarakallah lah maksudnya. Tapi itu sudah kenyang akhi. Anak-anak selalu terima dengan berusaha untuk lapangkan hati. Jadi ketika fitnah itu masuk, ketika hujatan itu masuk, ketika kita lapangkan hati, maka Allah akan berada bersama kita. Iya benar. Dan Afwan ya, koreksi kalau gue salah ya. Kan sempat waktu di beberapa tahun itu kan, tahun kemarin lupa deh. Itu di Google juga kenceng banget beritanya. Iya kan? Karena juga gak pernah lepas dari berita sih. Nah itu makanya ini sekaligus ya, selain nanti kasih solusi kepada teman-teman gimana caranya kita lebih dekat sama Allah, kita jemput hidayah mungkin kan sesuai dengan nama program ini kan. Nah itu juga pasti kan ada juga yang memberitakan simpang siur begini. Saatnya coba mungkin lo klarifikasi lah di ruangan ini. Intinya ketika antum anda sedang dalam proses katakanlah galau atau sedang hijrah,
disitulah Allah sebenarnya memberikan hidayah. Kalau ana dikasih hidayah yang luar biasa di saat itu, turning point balik yang luar biasa, karena itu mendekati ajal, jadi ana jemput itu. Nah, jadi wadarullah ya udah di situ ana berusaha untuk istiqomah. Oh, ini yang tidak menjadi orang alim. Oke. Berusaha untuk istiqomah. Itu puncaknya pas lagi lo dapet sakaratul maut. Sakaratul maut yang memang luar biasa ana rasakan, dan ana melihat luar biasa sekali yang dimensinya mungkin sudah masuk ke dimensi mau setengah lain gitu. Yang benar. Gimana ceritanya gimana sih maksudnya awalnya? Jadi awal 2020 itu setelah pengumuman COVID masuk kan, kita kan masih merangkak banget dan kita blank banget. What is COVID gitu. Yang di Depok. Yes. Oke. Yang pengumuman itu. Oke. After that seminggu kemudian gue riset lah tuh di handphone, cari formula apa nih. Ya udah akhirnya gue coba ketemu. Lucunya gue ketemunya Cuka, bro. Oke, bentar. Ini kan nanti lo akan cerita mengenai titik balik kenapa lo hijrah ngaji gitu kan. Nah, biasanya kan orang macam-macam ya, ada yang kecelakaan, betul, ya sakit apa segala macam. Akhirnya dia udahlah, kayaknya gue udah mau habis nih nyawa gue nih di sini nih gitu kan. Betul. Nah, sebelum lo menemukan Cuka, artinya lo udah dapat rasa-rasa kayak gue COVID nih gitu. Enggak, justru malah sehat sebenarnya. Hah? Kok tiba-tiba ngapain untuk nyari pelindung? Itulah maksudnya keimanan kosong dengan hati yang enggak ada Allah ya. Jadi merasa tidak ada tiang agama dalam hati. Was-was aja, was-was terus. Jadi merasa gelisah, makin sempit hati kan. Oke. Jadi lihat mencari solusi sendiri. Oh, jadi sebelum penyakit datang udah mencari sendiri, menyerang sendiri sebenarnya, membunuh sendiri sebenarnya. Oke, nah ini nih poinnya nih. Ya akhirnya niatnya mau nyari tameng biar penyakit nggak datang. Tapi ternyata ada masalah. Ini boleh. Boleh. Tapi alhamdulillah ternyata itu adalah hidayah Allah. Oke. Apa nih? Lu browsing? Jadi browsing, ana cari, ternyata Cuka nih kayaknya bisa menahan atau mungkin bisa mentamengkan diri kita dari COVID gitu ya. Cuka. Oke. Dengan lucunya, ana pas ada di dapur gitu, ana siapin gelas, ana kan keluarinnya kan nggak langsung cur gitu kan, kayak kecap asin gitu kan lambat. Setengah gelas lagi. Cuka semua. Campur garam lagi. Bayangin. Wah, nekat. Cuka kan asam. Cuka itu nih ya. Bokap gue sipil, orang teknik sipil. Cuka itu bisa ngancurin tembok loh. Bisa ngerusak. Hancur. Nggak dicampur air minum? Campur sedikit. Karena anda bacanya harus campur air. Kalau cuka semua mati langsung kayaknya sih. Oke. Jadi airnya dikit, tapi itunya jadi setengah gelas. Totalnya setengah gelas. Jadi anda langsung minum, klek. Pertama nggak ada reaksi lagi. 1 menit setelah anda minum, itu langsung tiba-tiba napas susah. Jadi kayak orang mau mati. Lagi sehat-sehat nih tadinya. Padahal sehat banget Aki. Oke. Jadi langsung, wah ini gak beres nih. Ana langsung lari ke kamar mandi. Langsung ana kumur pakai Listerin dulu kan, tenggorokan gitu kan. Terus ana langsung kumur-kumur, ana buang. Makin berbusa. Jadi mulut itu berbusa terus, gak pernah berhenti keluar yang namanya busa. Kayak overdosis? Kayak orang overdosis, ya. Hah? Terus ana mengaca di wastafel kamar mandi itu. Anak ngaca kamar mandi itu mata hitam anak tuh membesar, makin membesar dia. Jadi udah hampir setengah mata putih kita udah nggak kelihatan. Oh, melotot? Udah melotot gitu. Jadi anak udah mikir, wah nih Allah mungkin cabut anak hari ini waktu itu. Oh, jadi abis minum itu masih sadar, masih bisa ngaca dulu. Masih bisa ngecek mulut berbusa. Masih bisa. Jadi anak sempat sikat gigi, minum Listerin ya. Kumur Listerin itu, kumur. Tapi makin parah sebenarnya jadi. Terus Ana langsung stuck di situ, Ana pasrah, ya kan? Ana cepet telepon istri Ana gitu, Ana bilang, ini kalau sampai ada apa-apa, Ana pamit ya, gitu. Maksudnya mungkin sudah waktunya. Istri di mana posisinya? Lagi di luar, Ana sendirian di tempat kediaman waktu itu. Jadi Ana telepon beliau, kalau ada apa-apa, misalnya nggak usah dihubungin, langsung datang aja ke ini gitu. Jadi nggak usah, mungkin sudah ajal kali kan. Mikirnya beliau, wah ini lagi gila, apalagi galau, lagi halu, apalagi apa nih, gara-gara Pepe mungkin lagi di ruangan terus kan. Nah, tapi serius sana bilang ini udah nggak bisa nih, udah bosan. Beneran nih, bener. Dia datang tuh dari meeting apa dia kerjaan. Agak lama sih proses itu. Jadi
di saat itu, ini nih. Ana langsung ketika Ana sudah bisa telepon, Ana taruh tuh, Ana lempar aja handphone. Udah gak mikir handphone lagi kan. Lempar handphone, Ana langsung kayak terbujur kaku. Kakunya itu bukan dibikin-bikin lagi. Langsung kayak terbujur kaku, kemundur aja sendiri, kemundur tembok kamar mandi. Oke. Itu tiba-tiba dari kaki Ana dingin sudah. Dari jempol jari-jari tuh dingin dari kaki itu sampai mata kaki udah nggak bisa gerak. Oh, jalan gitu dia dinginnya. Jadi Ana berasa nyawa tuh kayak naik dia. Oh. Nah, jadi naik dari kaki sampai ke lutut. Itu udah nggak bisa gerak tuh. Sampai ke lutut udah nggak bisa gerak. Ana udah diam, udah pasar tuh. Kayak kebal baas. Oh, okay. Kayak orang kena. Ya udahlah, udah kayak kebal gitu lah. Tapi nggak bisa gerak gitu kan. Oke. Makin naik dia, makin naik ke sini. Naiknya pelan, tapi begitu dari sini agak cepet. Cepet banget. Okay. Begitu udah di sini, Ana mau ke dada, Ana kayak Allah kayak tampakkan sesuatu layar yang Ana lihat dalam dimensi Ana ya. Di saat itu Ana melihat kayak sosok Ana dari hidup Ana dari zaman Ana kecil. Ana ngeliat persis tuh. Oke. Ana ingat banget Ana masih kecil, masih TK. Ana melakukan kegiatan apa aja, sekolah, beraktivitas. Ana pernah jalan main ini, hobi tenis segala macam, pernah main ini, olahraga ini. Ditampakkan semua sama Allah. Oh, jadi kayak layar bioskop. Iya, perjalanan hidup. Nonton jadinya. Nonton diri sendiri. Gede tuh layarnya. Gede. Tapi Ana langsung pernah berpikir, wah, ini kan orang kalau kayaknya orang mau lewat begini kali ya. Gitu, Ana berpikir ya. Wah, Ana udah pasrah. Begitu naik lagi Aki. Begitu di sini, Ana kayak dagu di kesini ini ke atas. Nah, begitu Ana pas ke atas begini, ini bukan dongeng ya. Ini cerita true of story. Beneran ini? Ini beneran. Wallah. Wallahi. Jadi ini bukan settingan, bukan cerita bohongan, bukan cerita fiksi, bukan cerita bohong-bohongan. Karena Ana yang ngalami sendiri. Dan saksinya emang istri Ana sendiri. Sampai ke dokter juga. Jadi pas sudah di sini nih? Dari sini Ana kayak dipaksa ngeliat ke atas, itu dua sosok yang Ana lihat. Dua sosok itu yang membuat Ana nggak bisa ngomong. Karena Ana melihat sosok hitam. Posisinya di mana? Kanan kiri. Jadi dua sosok. Jadi kanan kiri dia. Dan sosok itu bisa kita bilang bukan kayak kita bentuknya. Terus? Jadi bentuknya kalau Anda bisa bilang mungkin kalau orang yang paham ya, maksudnya mengerti, maksudnya wah ini angel, malaikat. Ya, malaikat pencabut nyawa mungkin kan. Di situ fitrahnya ngiranya ya udahlah, secara manusia fitrahnya ini malaikat nih dua nih. Udah malaikat nih berdua nih, dan Anda udah pasrah. Dan warnanya hitam. Sebesar apa? Besar sekali ya, Ki. Besarnya bukan besar, udah besar, lebar, tinggi lagi. Tingginya tuh kayaknya waduh, pokoknya serem banget gitu. Anda tuh kalau ingat itu tuh waduh, serem banget deh pokoknya. Dan bisa ngeliatin kamar mandi sekitar nggak? Atau memang udah pokoknya fokus ke atas saja. Jadi Anda ngelihat dua sosok itu, sama satu ada hole, lubang. Lubang itu kayak berputar di tengah. Di antara kedua hitam itu. Dua sosok hitam itu. Iya. Sosoknya bentuknya kayak gimana? Yang Anda lihat sosoknya hitam, besar, ada bentuk sayapnya. Jadi dua bentuk makhluk ini bersayap dua-duanya. Dan hitam pekat. Dan di saat seperti itu Ana sudah yakin Ana kayaknya udah lolos dari dunia ini. Maksudnya ya meninggal, selesai. Nah, tapi di saat itu karena alhamdulillah ya, Masya Allah tabarakallah, ini maksudnya Ana dari kecil alhamdulillah dididik oleh orang tua yang luar biasa. Walaupun gedenya sedikit menyimpang dalam arti pergaulan yang mungkin Ana bergaul segala macam untuk diri Ana sendiri, tapi didikan Ana dari kecil secara agama itu luar biasa. Masalah agama dari orang tua sendiri. Tiba-tiba Ana mengingat Allah dengan nyata dan keras dalam hati Ana. Ya kan? Tiba-tiba Ana menyebut 2 kalimat syahadat aja. Ana cuma minta izin sama Allah. Ya Allah, jika memang ini ajalku di hari ini, di jam ini, dan di sore ini. Ana ingat sore waktu itu, menjelang sore. Jika memang ini ajalku, izinkan aku menyebutkan 2 kalimat syahadat dan menyebutkan asma namamu. Masya Allah. Sesimpel itu aja sih. Jadi Ana tidak tahu, Ana nggak pernah sholat, Ana nggak berpikir apa waktu itu sebelum kejadian. Tidak, cuma bilang sama Allah itu. Lisan Ana, tapi nggak tahu Ana mengucap apa dalam hati. Karena
Ana udah nggak bisa berbusa semua kan. Oke. Tapi Ana berasa ngomongnya itu. Oke. Bukan berasanya, emang ngomongnya itu. Ana pamit sama Allah langsung. Karena Ana mikir Allah tuh kan nur dari segala nur, ya kan? Kita nggak bisa membentukkan rupa beliau. Jadi Ana ngomongnya di kolbu aja, karena dia kan di kolbu juga. Jadi Ana ngomong di hati aja, karena udah naik di sini nyawa Ana kan. Ana bilang ya Allah, jika memang ini terakhir di dunia ini, izinkan Ana untuk menyebut namamu dan 2 kalimat syahadat. Kesebut wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kesebut. Terus? Enggak, pas asyhadu alla ilaha illallah, pas baru wa asyhadu anna, tiba-tiba Ana melihat lagi ditarik lagi nih dagu Ana. Mereka kayak bertengkar. Si dua sosok yang ada sayapnya dua makhluk ini seperti bertengkar. Jadi yang satu Ana melihat, Ana berasa si kepala Ana udah ditarik. Sudah lepas sepertinya. Karena kayak Ana tuh udah freeze, beku. Jadi kaki, tangan, badan itu sudah beku, udah nggak bisa gerak. Jadi Ana cuma ngomong dah hati aja. Sama ini sudah dia yang gerakin, bukan Ana yang gerakin, dia yang gerakin. Iya. Suruh ngelihat gitu nih. Ngelihat dia berdebat atau apa. Ana cuma ngeliat kayak lagi bicara. Nah, begitu Ana sudah menyebutkan itu, tiba-tiba yang Ana lihat sosok sebelah kiri ini bilang seperti kayak ada kata, mungkin dia ada tangannya juga, tapi tangannya beda, nggak kayak kita Aki, panjang lah pokoknya, bentuknya beda lah. Terus tiba-tiba gini aja gitu, saya kira yang kanan udah mengikuti apa kata dia. Tiba-tiba Ana kayak turun perosotan yang benar-benar turun perosotan yang kayak dari lantai tertinggi, gedung tertinggi, turun ke bawah perosotan kolam renang itu. Oke, jadi cepat sekali. Nggak jadi masuk ke lubangnya atas. Tadinya niatnya kayaknya ya udah kalau mau lempengin aja gitu. Oke, pengen ditarik untuk masukin ke lubang yang atas. Iya, mungkin katanya dua orang itu mungkin enak banget nih orang katanya. Udah kalau mabuk-mabukan Iya, maksudnya dulunya kan lu kan udah mau dicabut setengah, udah mau selesai, lu ingat Allah ini enak nih katanya, mungkin. Kok ingat dia? Gitu mungkin. Fitrahnya langsung kesebut ke situ, akhirnya udah lepas nggak jadi. Lagi. Terus lagi deh. Alhamdulillah. Ada kesempatan untuk bertaubat. Dikasih hidayah begitu, Ana jemput akhirnya. Iya dong. Bukan settingan nih. Jadi Ana jemput hidayah itu. Pas bangun apa bro? Rasanya? Stuck aja, diem. Karena langsung tiba-tiba anget kan badan. Normal. Oh jadi nggak ada kebekuan lagi? Nggak ada kebekuan. Jadi zet gitu. Kayak orang jatuh, kayak orang kita tidur mimpi pernah jatuh. Iya. Kayak ke jurang. Iya. Like itu sering banget tuh kayak gitu tuh. Seperti itu. Oke. Dan busanya hilang. Busanya tiba-tiba enggak, begitu kejadian pas Ana diam itu istri datang. Jadi emang momennya pas aja gitu. Momennya istri datang, langsung tarik Ana ke ruang tengah, ada kulkas, kasih susu beruang. Dengan keadaan masih ceceran kan, busa segala macam. Dan adanya itu kirain nih 2 kali minum susu beruang langsung hilang. Mata Ana ngaca, putihnya udah hitamnya udah ngecil. Hidup nih. Ananya, hidup nih gitu. Jadi Ana nyebut nama Allah terus nggak sadar tapi nyebut nama Allah, ya Allah, saya masih hidup nih ya Allah. Gitu. Begitu itu Ana langsung mandi wajib. Setelah sadar sebelum ke dokter, sebentar. Kasih sebentar waktu, Ana mau mandi wajib sebentar. Jika Ana mandi wajib, minta sama Allah, ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan saya kesempatan sekali lagi untuk ibadah kepada Anda. Ini gue merinding banget sih. Ana cuma berpikir this is no settingan, tapi this is the truth gitu ya. Ana hanya belajar berusaha untuk istiqomah aja. Kalau nggak dijemput, iya nyeselnya udah. Karena Ana udah lihat. Nggak cuma menyaksikan tapi merasakan. Jadi nggak enaknya itu jadi turning pointnya itu langsung ditampar gitu. Iya. langsung ditampar. Jadi biasanya kan orang kan begitu udah kejemput balik ke akhirat gitu kan, dia nyesel minta dibalikin lagi ke dunia. Ini enaknya masih di ujung pas persis ditampar balik gitu. Itu masih enak gitu kan. Tuh Dik, bayangin ketika
lo nggak ngambil momen itu segera. Iya. Dalam artian kayak sekarang nih ya. Udah nggak di sini. Iya, Mungkin maksudnya nggak duduk sama antum. Masya Allah. Iya, banyak soalnya mungkin ada beberapa ujian-ujian yang datang. Ketika kayak tadi turning point sama segala macam, taunya dilalaikan begitu aja. Masya Allah. Iya kan banyak dong ya. Mungkin orang-orang yang merasakan seperti itu, ujiannya mungkin di mimpi ini, mimpi itu, kecelakaan ini, kecelakaan itu, taunya ujung-ujungnya Allah udah tegur. Terus dia dihidupkan kembali mungkin dalam tanda kutip gitu ya. Taunya dia sia-siakan kesempatan itu. Masya Allah. Ujung-ujungnya dia maksiat lagi. Pas yang kedua udah gak ada kesempatan. Iya. Istilahnya gak ada kesempatan kedua. Pas dia meninggal, qadarullah, nyeselnya senyesel-nyeselnya. Itu yang bahaya tuh. Nah, itu kembali ke masing-masing. Iya, betul. Kalau anak berpikir begini, setelah anak hijrah, anak kan sadar diri anak banyak salah, anak banyak kurang, anak bertato, anak mungkin pernah punya salah dengan seseorang, ya kan? Wajar lah manusia kan. Jadi setelah anak hijrah itu anak menyendiri, dalam arti menyendiri bukan kayak mengasingkan diri, enggak, tetap bergaul, tetap berkumpul sama siapa, bertemu dengan siapa. Tapi anak berparadigma dalam pikiran anak, ketika ada Allah di hati kita, Allah bersama kita. Itu sudah pasti. Kalau nggak salah di Al-Imran 160 ada itu. Kalau nggak salah. Jadi ketika kita yakin dan kita bersama ada Allah, maka Allah akan bersama kita dan Allah akan menjamin kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada kayaknya di surat Al-Imran itu ada. Jadi anak berpikir rasa cemas, gelisah, takut apalagi nih? Takut nggak ada. Sekarang nggak ada takut sama siapapun. Anak kalau merasa di jalan Allah, selama itu memang dengan akidah tauhid yang tepat, anak akan berjuang udah habis-habisan. Masya Allah. Anak pun ya bukannya gimana ya, hidup sudah di ujung seperti ini ya, mau kita mau bagaimana lagi? Iya. Berarti circle teman-teman ninggalin semua dong? Ninggal sih enggak, komunikasi kan karena kita sekarang semua jarak jauh, jadi via telepon aja cukup ya. Oke. Relationship untuk komunikasinya ya udahlah sebatas itu. Tapi jadi gini Aki, Ana tidak pernah mau menghakimi orang, memaksa orang, menjudge orang. Oh kamu begini. Itu urusan dia sama Allah. Jadi Ana hijrah dengan hidayah Ana, kekurangan Ana, mereka mungkin membicarakan keburukan Ana, itu transfer pahala aja. Jadi mungkin membersihkan sedikit-sedikit dosa Ana. Jadi Ana terima dengan semua kebaikan, semburan keburukan Ana balas dengan ya udah mungkin kebaikan yang mungkin Allah kasih. Gitu aja. Oke. Nah, jadi gini Dik. Kan bokap ya? Lo ada Belanda kan? Campur. Bokap itu kakeknya tuh campurnya banyak banget. Jadi dari mix Belandanya ada, dari Russian, kayaknya Russian yang kuat. Oke. Jadi memang sempat ya itu ada dua. Jadi ada Belanda sama Rusia. Russian. Oke. Nah, mayoritas di keluarga tuh Muslim atau non Muslim? Jujur adik kandung perempuan Katolik. Tapi memang orang tua dulunya Muslim. Oh, bukan ada yang Muslim, ada yang. Oke. Nah, makanya itu kita bineka tunggal ika. Semuanya ada ya. Iya. Dan lakum dinukum waliyadin. Oh, masing-masing ya. Iya, kita nggak bisa ngejudge dia gini gitu ya. Nah, sebenarnya gini yang mau gue tanyakan dan gue penasaran tuh adalah ketika lo sekarang kayak gini, apalagi yang memang notabene-nya kita semua tahu lah mengenai manhaj dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Yang memang udah zohirnya tuh berubah, jenggot tumbuh, celana naik, yang gitu-gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan, apa isu di keluarga tuh kencang banget nggak? Lo aliran apa Dik sekarang? Ada. Nah, sedikit bertanya itu ada. Terus dari keluarga. gimana? Lo sikapinnya gimana? Kamu sedikit temnya agak tinggi nih. Enggak juga sih, mungkin ibadahnya gitu. Oke. Agak tahu ini jam segini udah biasa nggak bangun siang, sekarang bangunnya sebelum subuh udah alhamdulillah ya, insya Allah jaga terus gitu. Jadi sampai sekarang anak selalu jaga itu. Jadi masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah aja gitu. Walaupun kita tempatnya salah dan dosa akhi. Gak ada yang sempurna di dunia ini manusia. Sebaik-baiknya kita pasti kita ada yang gak benarnya. Yang gak benarnya itu tergantung Allah buka atau tidak. Jadi anak itu berusaha aja istiqomah. Terus keluarga bilang apa? Macam-macam, tapi
mendukung iya, tapi nggak menjudge juga. Anda juga nggak pernah mau menjudge siapapun, keluarga atau siapa, enggak. Karena kan kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya pemikiran berbeda. Iya. Entah teman, entah keluarga, tapi kita menghormati sesama, kita toleransi lah. Tapi tidak mau menghakimi, menjudge, mengatakan oh ini begini, kamu harus ikut aliran saya atau kamu jadi ini gitu, enggak. Iya. Aneh santai-santai aja. Nah, bahkan aneh karena ketemu orang meeting gitu ya, yang masih suka maaf kata ya masih suka, mungkin perokok berat atau mungkin minum berat gitu ya. Nggak pernah Anda mau bilang itu haram. Walaupun Anda posisinya antum paham ya, tapi Anda nggak mau mengucapkan itu lisan dan mereka mendengar dan akhirnya menyimpan di hati. Oke. Anda nggak mau. Anda jaga itu untuk benar bahwa Allah tuh punya keadilan sendiri nanti di sana. Itu kan kalau dari lo nya. Kalau dari mereka, dari faktor keluarga atau eksternal, yang ada yang bilang, lo. Ada yang bilang pengalihan. Pengalihan tuh gimana? Jadi ini buat pengalihan aja nih, dia lari ke agama. Ada. Dari keluarga. Ya ada lah. Oke. Maksudnya ada yang sampai mikir ini kayaknya pengalihan dia dari ini supaya ini. Pengalihan isu dan lain-lain. Ya betul kayak antum bilang settingan. Mungkin. Okay. Tapi ini pure, no settingan. Ini pure karena udah mau maut. Iyalah. Dan bawa nama agama Allah, wah bahaya dan itu kalau settingan. Ana dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa ngomong dalam hati Ana gitu, Pak. Menyebut namamu ya Allah, kalau engkau cabut di hari ini, ini Ana nyebut namamu aja. Oke. Terus kerjaan gimana tuh sekarang? Lo cabut juga apa gimana? Sekarang itu alhamdulillah kerjaan itu ya. Jadi Anda percaya ya kalau kita berpikir dunia yang kita kejar, maka semakin sempit juga kita akan dapat apa yang kita inginkan. Walaupun kita dapat banyak pun, kita nggak akan pernah merasa puas. Nah, itu benar. Jadi ketika Anda berpikir full tentang agama, berusaha istiqomah ya, itu rezeki itu ada aja, dari mana aja yang tidak terduga-duga Allah kasih, entah dari si fulan. Jadi macam-macam bentuknya. Entah tiba-tiba ada job ini, ada kerjaan ini, pokoknya menghasilkan gitu, yang memang benar-benar masya Allah, tabarakallah. Maksudnya ini benar-benar kok bisa ya, ini kayak bukan bidang saya, tapi Allah kasih titipkan rezeki di situ mungkin. Jadi anak jemputnya ya udah, mungkin ini kerjaan anak Allah yang kasih, nggak mungkin anak nolak. Oke. Tapi iya memang rezekinya ada di situ, jadi nggak mungkin anak nolak kan gitu. Oke. Cuma mungkin sekarang bedanya semua udah nggak diembat kali ya. Enggak, anak pilih-pilih. Terus orang melihat semenjak anak hijrah, anak tidak pernah lepas dan tidak pernah berubah yang namanya baju dari warna lain selain hitam. Dulu memang sukanya hitam. Dulu warna-warni Semenjak hijrah itu hitam terus. Kenapa? Orang melihatnya satu keanehan. Kan kamu dukun katanya. Kamu orang pengaku hitam katanya. Kamu ini banyak yang menjas begitu. Oh kamu kayaknya jadi dukun ya, atau jadi Masya Allah. Tapi anak berpikir zaman dulu Rasulullah lebih parah lagi kan. Iyalah. Yang mau fitnah beliau luar biasa, tapi beliau tidak pernah membalasnya. Kan ada warna lain juga bisa sebenarnya, Dik. Tapi selalu hitam. Bahkan sekarang satu lemari anak full, lebar tuh full, all black. Kenapa? Karena suka aja. Celana ya, mau celana belel kayak, mau celana santai, celana pendek, mau belel. Kalau nggak army black. Gitu. Kenapa begitu? Nggak tahu Aki. Tiba-tiba aja gitu. Oh. Ngalir aja dia. Kirain karena memang dibentuk. Enggak. Tiba-tiba ngalir aja dari 2020 itu sampai sekarang until now. Dan Anda nggak pernah lepas dari jaket, dari atribut. Kayak is like prepare something yang nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba Anda terbentuknya seperti ini gitu. Bukan dibentuk, tapi Allah bentuk seperti ini. Tapi malah takut nggak sih di lingkungan atau circle di luar sana malah ngiranya malah jadi anak motor katanya. Kok jadi anak motor kata sekarang? Enggak ada motornya. Enggak, bukan. Mesti kan jaket hitam-hitam. Malah jadinya fitnahnya nih, jangan-jangan ini aliran keras radikal. Nyampe juga. Oh iya, nyampe. Iya kan? Nyampe. Ini kayaknya nih ekstrim nih, keras ini. Guru ceramahnya salah nih. Iya. Ini salah panggil ini ustadznya nih atau yang ngerubah dia salah. Aneh berusaha untuk tenang dan tidak membalas satu fitnah dan satu mungkin penilaian seseorang itu langsung kita balas. Kita resapi aja dulu. Kita resapi, kita diamkan.
Kalau memang kita bisa balas dengan santun, tutur kata kita, tidak menyimpan dendam di hati dia. Jadi Anda berusaha untuk menyampaikan ketika ada orang langsung bilang, antum begini. Kita yang terpancing. Diamkan aja dulu. Resapi apa yang dia bicarakan. Nah setelah dia puas dia membicarakan itu, kalau kita mampu menyampaikan dengan santun, sampaikan dengan santun. Maka itu yang membuat dia diam. Kalau emang enggak, diamkan saja. Iya. Kalau antum siap dengan kesantunan antum hadapi. Ya, Masya Allah perubahannya. Jadi Ana alhamdulillah nggak pernah mundur gitu. Nggak putar balik. Malah Ana rangkul dengan candaan. Ana rangkul dengan kelembutan. Dalam arti enggak bro. Alhamdulillah ini begini, bukan begini. Ini style aja yang penting kan kita hati kita Allah. Iya dong. Langsung Masya Allah keren juga bro. Jadi gitu, jadi kendor dia. Tadinya mungkin ngegas. Sampai ISIS dilabelin juga pernah nggak? Kalau Anda nggak pernah terlepas dari itu, pikir orang ini ISIS. Aduh, ISIS itu kan ciptaan Pak. Maaf ya. Benar, gue pernah bahas itu juga. Bikinan nih. Ya, Anda setelah itu baca sejarah. Sejarah. Akhirnya bagus. Mereka menciptakan film itu. Jadi kita pinter kan. Bentukan ya. Biar untuk kebenturin sama Islam juga propaganda ya. Nah, ini menarik ya. Gue mau bahas dari sini dulu nih, Dik. Mulainya itu dari tahun berapa dan apakah memang langsung ngaji berubah drastis ngajinya itu kepada langsung menurut pemahaman para sahabat, iya kan? Metode pembelajaran sesuai Quran dan Sunnah atau memang lu mencolok dulu nih? Nah, ini biasanya tuh jadi gini, apa Masya Allah langsung ngaji ke sini kan ajib. Anda pernah bilang sama Ustadz itu ya? Anda pernah bilang sama Ustadz mana? Boleh disebut? Sebut aja. Takutnya nanti ini enggak apa-apa. Masalah Ustadz Khalid ya. Ustadz Khalid Basalam. Oh, Masya Allah. Anda sampaikan ke beliau. Ya, hafizahullah. Anda bilang setiap Anda dalam proses perubahan hijrah hidayah itu yang muncul di timeline YouTube itu selalu beliau. Setiap Anda scroll itu beliau terus. Padahal Anda nggak pernah nonton beliau. Sebelumnya mau cari ustadz lain. Oke. Sebelumnya firqohnya kemana dulu atau langsung ke munculnya ada di YouTube? Beliau langsung muncul beliau. Oh, Ustadz Khalid Basalam. Nonton. Oke. Yang beliau bahas itu kan nggak jauh dari cerita para sahabat. Sahabat. Dulu Rasulullah begini, sahabatnya begini, si ini begini. Dulu zaman Uhud, Badar, ini semua beliau ceritakan dengan jelas dan clear kan. Oke. Jadi Ana berpikir yang mana salahnya dia ya? Dia nggak pernah mencaci maki orang satu. Ana bukan membela ya. Iya. Tapi Ana mempelajari, meresearch, melihat konten bukan sepenggal-sepenggal. Yes. Tapi kita melihat itu harus menyaksikan secara full. Iya. Dakwahnya, ya kan? Ketauhidannya, pemahaman agamanya, siapa sosoknya, cara penyampaiannya. Beliau aja, maaf kata. Kita bukan gibah. Ini bukan gibah ya. Maafkan saya kalau ini gibah. Tapi bukan membela juga, tapi memang karena beliau adalah sosok yang anak kagumi juga. Maksudnya selain beliau juga yang menjadi panutan Ana untuk hijrah, belajar bagaimana perjalanan para sahabat Rasulullah SAW dan bagaimana kehidupannya para nabi-nabi zaman terdahulu, para panglima-panglima perang kita dahulu, zaman-zaman dulu gitu ya. Jadi anak semakin resap gitu dan semakin yakin dengan kekuatan iman anak. Dan alhamdulillah dulu zaman anak kecil memang pemahaman agama itu sudah didikan orang tua sudah masuk keras. Cuma memang umum. Masuk kuping kanan, masuk keluar kuping kiri. Aduh, sholat aja. Yeah. Tapi semua bacaan alhamdulillah nggak ada yang lupa. Tiba-tiba filenya itu masuk aja lagi gitu. Jadi nggak berguru lagi, cari ustadz lagi belajar. Iya. Jadi ketemu Ustadz Khalid itu tiba-tiba ketemu beliau itu udah matang lagi gitu. Jadi kayak ketemu ya bisa dicek lah sama Ustadz Khalid, bisa tanya lah. Karena beliau juga Ana cerita terus kenapa antum bisa tiba-tiba hijrah bisa ketemu Ana gini. Gini Ustadz. Ana mengalami proses perubahan yang Ana sendiri pun tidak sadar ini dan tidak tahu ini jalannya Allah mungkin. Allah punya kuasa. Iya kan? Allah itu punya 99 nama dan Allah itu segalanya gitu. Yang mengatur semuanya Allah.
bukan kita. Kita punya rencana, Allah punya tujuan yang beda, kita nggak tahu. Iya kan? Oke. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Teliti, Allah Maha Bijaksana. Semuanya Allah yang punya. Kita hanya punya perencana. Oke. Besok kita mau rencana. Kalau besok Allah bilang lah, ya mau gimana? tahu. Kita udah nyusun capek-capek kan? Rencananya berubah ya. Ente jangan baper. Nah, itu. Iya kan? Sekarang zamannya baper. Menyusun ini begini sampai lo ngaji ketemu sama Ustadz Khalid Basalamah juga banyak Langsung. aja pasti yang nyerang kan? Nyerangnya banyak. Nah, iyalah. Banyak yang nyerang. Dibilang ini alirannya keras nih, radikal dia. Sini alirannya ini. Nah, tapi sementara Ustadz Khalid banyak kajian-kajiannya memang ternyata banyak polisi-polisi yang juga hadir di majelis ilmu beliau. Kan lucu, di mana radikalnya? Nah, Kalau dibilang radikal udah ditangkap dari kapan tahu. kita Iya kan? bukan kita hadir di podcast ini untuk membela banget beliau. Tapi Iya. Tapi ini adalah kenyataan Iya. sesungguhnya. Gitu. Jadi bahwa Ana pengagum beliau satu, karena Ana juga hidayahnya Ana dari tontonan YouTube yang Ana lihat langsung semua isinya dia. Nggak tahu oleh menuntun itu. Sama bro, gue juga awalnya dari Iya situ, kan? dari beliau. Langsung masuk. YouTube kan? Masuknya dan penyampaiannya Ana suka. Retorikanya bagus, Masya Allah ya. Cara membicarakan, cara menyampaikannya, kesejukannya, tidak pernah menggibahkan orang, tidak pernah mau bilang memburuk-burukan orang ya, dan bahkan mendoakan siapapun yang menjelekkan beliau, dia doakan. Dia diamkan kalau tidak sanggup, maafkan, doakan, kasih daya, selesai. Sisanya Allah yang kasih. Mau Allah kasih kirim malaikat apa ke beli orang-orang tersebut terserah. Allah punya kuasa. Seperti Anda pernah cerita, maksudnya Anda pernah WA beliau kan? Tahun berapa? Baru-baru ini. Yang lagi rame ini. Oke. Anda bilang Ustadz, ujian ini mungkin Allah angkat Ustadz lebih tinggi derajatnya. Mungkin Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin Allah kasih naik kelas yang luar biasa ini. Tapi apa jawaban beliau? Nggak panjang, nggak lebar, nggak kemana-mana, dan tidak mau menyebut siapapun dan tidak terpancing. Cuma bilang Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Teliti. Selesai. Masya Allah. Ana terdiam di situ. Padahal Ana yang panas kan. Iya. Kita yang panas, kenapa kok dia aja yang diserang dia diam? Iya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Teliti. Selesai. Masih ada WA-nya. Oke. Jadi Ana mikir, dia diserang segini hebatnya, kok bisa santai bijaksana banget ya? Bahkan beliau bilang maafkan aja, diamkan, maafkan aja. Gak usah kita balas. Ada orang yang mencaci maki, memburukkan kita, diamkan saja. Kalau antum tidak siap, antum diam. Kalau antum siap, antum balas dengan kesantunan antum. Apa yang seperti Rasulullah jalankan. Kalau antum siap, kalau antum belum siap, antum diam saja. Dan diam, kabur, selesaikan itu bukan berarti kita. Tapi kita lebih menyejukkan diri kita, dan kita lebih supaya kita tidak ada meninggalkan perdebatan, jadi perdebatan keramaian gitu. Kalau kita tidak sanggup ya, kalau kita sanggup, balaslah dengan kesantunan, dengan mungkin mungkin bisa jadi titik turning point dia, mereka atau bagaimana ya kan? Bahkan gara-gara mungkin dilihat lawan bicara kita, lah aku dia malah baik ya. Nah, malah jadi berpikir akhirnya kan. begitu. Banyak yang langsung ketemu Ana nih begitu. Tiba-tiba dia langsung judge, seorang Dika jadi radikal nih. Jadi ini nih. Alhamdulillah. Pertama Ana selalu bilang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah dulu ya kan. Baru Ana bilang gini bro. Jadi ini begini. Ya udah gitu doang. Terus tiba-tiba mereka langsung, wah, yang ini gue demen nih. Gue pikir lo ini kenceng. Wah, gue nggak ini. Itu urusan lo sama Allah bro, bukan urusan gue bro. Gue nggak punya kuasa nilai lo bro. Gitu. Jadi Ana balikin semua omongan beliau. Oke. Yang beliau judge Ana begini. Ana nggak punya kuasa untuk menilai antum. Antum mau minum depan Ana antum mau merokok mau. Itu urusan antum dengan Allah. Allah itu sudah
kasih malaikat di kanan kiri kita, apa yang kita repot? Jangan ambil tugas malaikat akhi. Kalau kata Ustadz begitu. Iya. Betul. Jangan ambil tugas malaikat. Ambil tugas malaikat. Masya Kita Allah. sudah punya tugas sendiri di dunia ini. Hafidahullah, Masya Allah ya. Nah terus untuk sekarang kerjaan sibuknya gimana bro? Ada aja kerjaan. Ada aja ya? Lagi nikmatin begini ya? Nikmati momennya itu. Jadi ketika kita dekat dengan, bukan dekat ya, ketika kita istiqomah aja lah. Anak kan bukan ustadz. Oke. Ketika kita berusaha istiqomah aja. Karena kalau anak bukan manusia sempurna, bukan manusia hebat. Nah, jadi semua banyak salah. Manusia ini tempatnya salah dan dosa. Ini jelas. Itu udah jelas, clean and clear. Iya. Walaupun kita memang di dunia ini diciptakan Allah dalam derajat paling tertinggi, ya kan? Untuk ukuran makhluk ya? Untuk makhluk kita dalam tertinggi. Untuk ukuran manusia ya? Betul, tapi kita tempatnya salah dan dosa. Jadi ketika kita mau mengeluarkan satu kata lisan yang sesuatu yang mungkin meninggalkan sesuatu yang nggak baik di hati orang, maka kita harus berkaca dulu di kita. Kalau Ana nih, jadi Ana kalau mau ngomong, mikir, gua aja nggak beres, masa gua ngomongin orang. Ngomongin, udah deh. Misalnya ada orang-orang teman-teman perkumpulan misalnya ngomongin si A si B, misal pun Ana sudah emang udah di situ gitu ya Ana diam aja udah. Oke. Zikir aja lah. Nggak usah ngurusin deh. Astagfirullah aja lah. Terus ini gimana nih bro? Untuk urusan tato gimana nih tato? Udah nanya-nanya Ustadz belum? Apakah harus dihilangkan atau dilaser? Malah jadinya ngancurin nih. Anda tanya Ustadz. Afwan coba mungkin di mic. Anda tanya sama Ustadz begini. Ustadz, Ana ini bertato. Pasti banyak orang menjudge Ana ini settingan. Iya. Terus ini kayaknya apa Ana cari momen sama beliau sama Ustadz ya apa bagaimana gitu kan? Oke. Terus Ana bilang, Ana udah cerita panjang lebar sama Ustadz kenapa Ana bisa hijrah itu. Cerita sekilas ya. Ustadz paham lah tuh kenapa Ana sangat jos sekali untuk Ustadz gitu. Oke. Maksudnya bukan jos gimana? Maksudnya jos hijrahnya buat diri Ana. Iya. Katanya Ustadz jangan lagi, udah nggak apa-apa. Biarkan aja. Gak usah antum pikirkan itu. Antum pikirkan ibadah antum aja. Istiqomah aja. Taat, watokna, sholat, ibadah, udah urusan ke Allah. Itu biarkan nanti urusannya Allah. Dan itu menjadi saksi nanti di sana. Ini kan nanti semua akan baliknya bukan jadi ini balik lagi ke tanah. Yang akan ke atas nanti kan amal ibadah kita, roh kita kan. Jadi ya sudahlah, jangan kita zolimi yang kedua kali kalau menurut beliau kayak Anda tanggap ya. Soalnya kan kalau di laser itu koreksi kalau salah ya bro. Iya. Itu malah jadinya ngancurin juga ya. Nggak ada yang langsung rata gitu. Anda nggak mau berspekulasi karena takutnya nanti dokternya yang komentar. Iya oke. Ada bagian klinik-klinik tertentu. Gimana? Yang edukasi gimana sih? Anda sih dapat pemahaman dari beliau bahwa kalau ketika antum sudah dalam keadaan bertato seperti ini tapi antum sudah hijrah, maka terimalah kondisi itu. Jadi jangan menyesali. Yang menyesali itulah yang membuat antum jadi akan menjadi dosa besar. Tapi ketika antum menyesali dan tidak mengulangi kembali dengan yang sama, misalnya udah tato lagi, itu salah. Kalau ketika ini sudah ada dan antum menyesali, antum sudah melepaskan semua hal itu, sudah ya. Allah, ini full. Allah Maha Kuasa. Ya full. Leher-leher coba bro. Apa nih? Ini cuma buat ibrohnya aja ya. Buat teman-teman ya. Coba mungkin di kamera ya. Pengen tahu deh. Ada semua. Dada full semua. Jadi ya semua. Coba di kamera mau lihat dong. Afwan. Enggak, maksudnya nih pembelajaran buat teman-teman, jangan sampai nanti begitu pikir-pikir dulu, betul ya? Iya. Kalau yang udah ada, kalau misalnya udah ada terus tiba-tiba hijrah, iya udah. Hati aja udah. Iya. Hijrahnya. Tapi kalau yang belum ada? Kalau bisa ya. Ini bukan anak mau menghakimi atau mau melarang atau itu urusan antum kalian masing-masing. Oke. Iya kan. Ya itu jangan lah ya gitu. Kalau bisa jangan. Kalau bisa. Apalagi lo putih kan, maksudnya ada bulenya gitu kan. Jadinya makin kelihatan, makin terang dia. Iya. Emang berasa sih banyak yang judge juga kalau ngeliat wah ini begini. Bilang apa? Ya pernah ada di masjid pun juga ada beberapa orang juga yang langsung bilang, antum maaf ibadahnya gimana gini. Tapi ana nggak mau langsung kepancing. Maaf Pak, saya baru hijrah nih. Kalau urusan tato mungkin Allah kali yang lebih tahu Pak ya. Kayak saya aja juga nggak tahu nih Pak. Oh gitu ya. Jadi balikinnya sesimpel itu. Jadi baliknya jangan dengan
emosi yang dia sampaikan seperti dia. Iya. Kasih ketenangan aja bahwa maaf Pak, saya juga nggak tahu sih, tapi saya lagi hijrah ini Pak. Ya namanya lagi hijrah ya. Doain aja ya gitu. Mohon doanya aja lah Pak. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau saya bersihin nanti lebih parah Pak. Jadi mendingan mohon doanya. Luar biasa antum. Jadi bukan minta dipuji gitu, tapi kasih kesejukan aja sebenarnya. Nah, ini tips nih, tips buat teman-teman yang baru ngaji. Juga kadang kalau apa ya, euforianya, nah ini sekalian gue pengen bahas juga deh. Lo ada di fase-fase itu gak sih? Anak-anak yang baru ngaji, gak semua gue bilang, tapi yang terframing, yang muncul cerita ini itu tuh biasanya kenceng, karena gue gitu. Kenceng ke orang tua, ngegas ke istri yang punya istri, ngegas ke suami bagi yang udah punya suami. Betul. Mungkin suaminya belum ngaji, istrinya udah ngaji duluan. Seakan-akan suaminya, kamu salah. Haram. Begitupun sebaliknya, istri yang punya suami yang punya istri belum ngaji juga. Kamu nggak boleh begitu, haram. Nanti aku di tempatnya di neraka nih. Ya maksudnya, lu ngelewatin fase-fase itu nggak sih? Atau bahkan atau gimana? Tapi nggak sempet mau ngejudge orang tuh nggak. Enggak, kenceng gitu. Iya, walaupun sempat terpancing beberapa kali godaan itu semua mengeluarkan, tapi enggak. Alhamdulillah. Karena anak berpikir, aduh, dikasih kesempatan masih bisa hidup. Karena itu dia mengalami sakratul maut, itulah yang membuat jadi makin berkaca diri aja. Jadi nggak mau nilai orang. Takut. Masya Allah. Takut bener deh, bener. Iya itu. Wallahi. Jadi mau lihat keburukan orang kayak bilang mau siapapun dia, mau baru kenal, kita nggak boleh menilai keburukan orang. Walaupun kita dengar dari fulan nih, jangan berteman sama dia. Jangan ngomongin dia. Kamu belum kenal dia lebih dalam mungkin. Masya Allah. Jadi kita tenangkan dia saja. Iya. Jadi dia berubah pikiran sendiri langsung. Enak bro, soalnya gini bro. Kalau gue lihat nih ya, gue amatin ya. Menurut versi gue adalah, lo begitu ngaji, lo langsung ketemu sama ustadz. Enak dia, jalan pintas dia. Soalnya jalannya gini. Allah. Iya. Allah punya kuasa. Iya, biiznillah, qadarullah gitu kan. Nah, tapi biasanya kalau yang begitu-begitu hanya sebatas YouTube. Maaf ya, saya harus ngomong ya. YouTube. Jadinya mungkin kurang penyuluhan. Gue bilang ini oknum yang udah ngaji yang kenceng-kenceng, nggak semua loh. Jadi kenceng sana, kenceng sini. Yang kefitnah siapa? Dakwahnya. Iya kan. Gue juga dulu gitu. Lu juga dulu gitu. Iya. Makanya gue sesali itu apa segala macam bisa begitu gitu kan. Alhamdulillah, Ana berusaha untuk menjalin aja silaturahmi sama siapapun. Ana nggak mau musuhi siapapun, walaupun mereka sendiri mengkotak-kotakan kan akhirnya. Nah, kita punya aliran ini. Ana sih enggak. Semua aliran Ana baik, semua tujuannya Allah. La ilaha illallah. Gitu dulu ya. Ketika kita satu maut, dua itu aja yang kita sebut. Kalau kita kalau sanggup. Iya kan? Nah, bro, bukan aliran yang kita sebut. Iya. Nah, jadi gini bro, menarik bro. Lo kan dekat, kemarin gue liat videonya di Sangkur Wira kan. Iya. Lo sama ya pokoknya di situ, abis itu lo juga ke Ustadz Halid apa segala macam. Gue mau ngambil angle dari ini deh. Ada nggak sih orang-orang yang langsung kayak semacam komen-komen yang ada di Raffi Ahmad? Ingat gak kemarin? Raffi Ahmad yang ketemu sama Ustadz Halid. Oh iya, saya nonton. Iya kan, di rumahnya beliau, rumahnya Raffi gitu kan. Akhirnya komen-komen itu, wah hati-hati nih. Biasanya nih start hijrah tuh dari gembong-gembong Ustadz Wahabi ini nih. Nah, satu tuh. Yang kedua, wah hati-hati Vi, ntar lu mulai kejebak. Komen luar biasa. Coba dong diinput, kita keluarin di sini buat ngambil pelajaran di sini ya. Maksud gua, lu ada di fase-fase yang seperti ini gak sih? Iya. Netizen, Dik, awas Dik. Makanya, itu begini coba komen enggak di Google. Komen Raffi Ahmad Ustadz Halid bahasa lama coba. Kasihan sekali beliau ya. Insya Allah nih beliau tuh ujiannya luar biasa. Semoga Allah jaga terus ya. Allah jaga terus. Nah, gambar. Coba gambar. Komen apa ya? Instagram. Nah itu coba buka. Nih ya netizen ya. Mudah-mudahan lo nonton ya. Yang gue sebutin namanya, yang lo komen pakai akun lo ini ya. Hartanya seluruhnya dihibahkan. Itu tuh. Dapat duit haram tuh. Ngerti gak maksudnya? Netizen. Nih gue coba telah ya. Koreksi kalau gue salah. Ada yang komen tuh paling bawah tuh, dapat duit haram tuh. Gue tahu maksud lo apa nyinyir kayak gini. Gue tahu. Yaitu apa nih? Ustadz, guru-guru kita hafizahumullah. Gue nggak mau ngerucut pada Ustadz Halid dulu deh. Gue mengerucut pada guru-guru kita yang bermanhaj
lurus, Ya. ya, yang memang metode pembelajarannya sesuai Quran dan Sunnah. Oke? Itu kan menghimbau dengan pola kalau ini halal, ini haram. Beliau yang pantas karena hanya sekelas ahli ilmu yang bisa menentukan sebuah hukum kan. Kita nggak bisa, kita haram halal nggak bisa, bukan porsi kita. Ya, mereka kan ini haram, kerja di sini haram, kerja di sini halal. Antum keluar akhi, haram halal. Uangnya begini, kalau kerja jadi sebagai profesinya ini haram gitu. Oke. Beliau hanya menjabarkan mengenai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan menghakimi secara personal kepada orang tersebut lalilu-lelo misalnya. Ya, mungkin kalau beliau ditanya hukum bekerja di sini gimana Ustadz? Ya karena yang Rasul sampaikan kerja di sini bidangnya haram misalnya gitu. Tadi kan komen tuh. Nah, gue tahu maksudnya apa nyinyir kepada yang orang-orang tipenya seperti itu. Kan Raffi mungkin dinilainya penghasilannya begitu. Sementara misalnya Raffi mungkin traktir Ustadz, mungkin berikan Ustadz ini itu, ya kayak gitu-gitu kan. Dapat duit haram tuh. Jadi langsung dia nyinyirin kepada Raffi kan penghasilannya haram nih. Langsung dijudge begitu. Gas langsung. Sama yang tadi komen yang lainnya. Gue gak habis pikir aja sama lo yang berpikir seperti itu nih guys. Gitu tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ya sama kayak adik Ana juga posting beliau di Instagramnya adik Ana juga. Ya kan tuh. Kadrun lagi cari lahan seger dulu. Kadal gurun katanya. Terus boleh gitu. Agensinya ganti nama jadi Ran Syariah. Titis. Mesti nyamar. Hancur karirnya. Semoga Raffi gak kadrun ya, bisa hancur usahanya. Allah. Coba lagi yang lain. Coba yang lagi yang lain. Yang mana tuh yang banyak kok orang tua jadi jenggotan. Tuh. Amer juga botolnya apa tuh? Gak ngerti gua. Tandanya hijrah berjenggot. Masya Allah. Terus kalau lu nggak komentarin sih ada yang orang berewokan non muslim karena fashion, kalau nggak bilang itu adalah hijrah. Itu adalah kita nggak usah ngomongin agama nih. Oke. Kebanyakan orang fashion tuh berjenggot loh. Iya. Satu, rata-rata pemeran superhero film atau film zaman yang gimana pasti brewokannya parah semua. Oh iya. Lu nonton Aquaman? Oh iya. Nonton kan? Iya. Kan? Iya. Badannya besar. Ya kan? Iya. Christian Bale Batman. Ada yang dia perankan jadi apa itu? Dia brewokan. Oke. Cocok kan? Oke. Maksudnya banyak film-film yang berperan yang tidak lepas dari sunnah Rasul tanpa disadari. Tapi giliran berdampingan sama pemuka agama langsung tuh das. Tapi giliran dia ditabrak bat kadrun ini. Tapi giliran dia mungkin pemain film, dia mungkin komedian, Harley Davidson. Image kan selalu begitu. Tapi keren bro, naik motor Harley gagah ya pakai jenggotannya. Selama tidak membawa asma itu dia nggak ditabrak bro. Wah Allah. Lu fair dong. Jangan gak fair. Gimana sih? Iya dong, lu kalau jenggotan gitu lu bilang juga, lu sekarang udah gabung di kadrun ya. Gitu dong. Giliran yang begitu jenggotan masuk masjid lana naik, langsung dulu serang kadrun Wahabi. Lu gak fair lu. Itu gak fair sebenarnya. Iya dong. Don't judge book by its cover. BTS, cingkrang, boyband, fashion. Itu nggak lu cengin. Orang-orang Itali itu rata-rata pakai celana cingkrang semua. Iya, fashion di Perancis juga gitu tuh. Iya, dia berewokan semua. Nah, iya. Udah sunnah semua mereka. Masya Allah tuh. Tapi nggak dijudge. Nggak dijudge. Gue terbalikin kamera gue terbalikin. Ya sorry ini belum kejawab nih. Iya. Lo udah melewatin fase-fase kayak gitu? Iya. Yang diserang-serang gitu. Tapi alhamdulillah ya. Ana pun yang Ana nggak sanggup, Ana diam. Yang Ana sanggup, Ana respon dengan kesejukan aja. Oke. Bawa santai aja. Kita tujuannya sama kok. Allah, la ilaha illallah. Udah. Kita akan pulang semuanya. Kita pulang semua tujuannya sama. Menyebutnya pun kalau sanggup itu. Kalau enggak ya terserah antum dengan urusan antum, dengan ibadah antum, bukan ana. Jangan kita jadi berantem masalah ini gitu. Nah, jadi ana sejukkan dari situ. Kita ini saudara semua.
Masya Allah. Jadi kita harus saling menguatkan, mendoakan, saling berpegang tangan. Terus tambah lagi lu postingannya 0 sih Dik. Di Instagram lu, coba buka deh. Dika Gumilang berapa? Nggak ada postingan. Iya, coba dilihat deh. Enggak, maksud gue gini. Ini terserah lo ya. Jadi nggak diserang ya. Nggak di komen. Justru dua perspektif nih bro. Mainnya di story terus. Coba Dika DHI. Coba dia ada dua perspektif nih. Kalau menurut pandangan gue ya. Iya. Coba ya, buka deh. Gumilang 88. Mana? Dika Gumilang 88. 88. Tuh. Enggak gue connect. Lo itu dulu banget tuh. Yoi. Tapi di situ malah gemukan tuh Dik. Iya. Iya kan? Iya. Iya makanya lu mintanya roti gandum kan? Emang lagi nurunin berat badan? Bukan. Semenjak hijrah itu, kalau kata dulu yang pernah ikut belajar berguru sama guru lain, katanya kalau iman kita naik, maka rasa lapar itu hilang. Masa? Masa? Tapi ternyata itu benar juga. Oh maksudnya lu ngaramin itu? Gue? Dan Van Damme. Gue berarti imannya turun dong. Jadi ngomongin aktor lain. Maksudnya pernah dia ngomong kan, dia belajar dari Prophet Muhammad SAW. Makanya roti, apel, sama gitu-gitu. Pokoknya yang nggak gemuk lah ya, bikin gemuk ya. Bikin kenyang. Jadi. Tapi emang lu jadinya gimana? Ya begitu, makanan gue itu. Oke. Buah, roti. Seandainya pun gue pengen makan daging, itu kalau ke tempatnya Ustadz, gue baru nyerah. Oh, nggak boleh nolak. Iya. Disediakan Aki makan ini makan. Oh Allah. Berarti beda banget. Lo tadi tiganya apa? Gandum, buah, sama ayam. Oke. Udah itu aja. Sama banget ya. Sama banget kayak gue nih. Gue juga 3 juga nih bro. Alhamdulillah. Iya. McD, AW, KFC. Nah, nih ada 2 perspektif menurut gue. Kalau lo nggak ngonten, walaupun itu pilihan lo, tapi dua-duanya. Tapi ujungnya udah kebaca dong angkanya. 313 yang kayak film itu ya. Oke. Lo masih kurang-kurangin gitu ya. Gini. Kalau lo nggak posting, lo nggak ngonten, malah disangkanya lo kabur dan beneran settingan Dik. Oh gitu ya. Perspektif ada 2. Satu itu. Yang kedua, Masya Allah, Alhamdulillah lo mau bersihkan itu semua. Karena mungkin lo postingannya campur baur gitu kan. Sebelum gue hapus, gue ketemu Ustadz, gue tanya, Ustadz, kan isinya sebelum gue hapus itu foto gue semua. Kayak orang narsis gue. Oke. Selfie gitu ya. Dia ain Aki. Jadi ain. Jadi media sihir. Jadi ini nih. Langsung takut. Malam itu langsung hapus semua. Gak ada urusan. Hapus, bersih. Cuma mungkin ada beberapa masalah yang mungkin lo kasih. Terkait mungkin lo bisa menginspirasi, mengedukasi orang-orang lo punya keahlian apa. Iya ada kan? yang tersindir di situ mungkin. Yang dia punya kerjasama bareng sama gua. Tuh. Itu. Jadinya kan malah tuh kan lu semenjang aja lu jadi radikal nih. Itu dia. Iya kan? Mungkin itu pikiran lu coba pikir-pikir aja. Masalahnya seperti apa aja. Padahal dia mantep banget ya. Jadi kurang lebih begitulah kira-kira. Iya. Rencana terdepan mau ngapain nih? Insyaallah nggak pernah dipikirkan. Jalan aja. Allah punya cara untuk apa yang harus kita lakukan ke depan. Lo pendapatan lo? Income dari mana? Kan lu pasti udah ngurang-ngurangin, jujur. Lu udah ngurang-ngurangin kerjaan kan? Iya. Iya kan? Udah ngurang-ngurangin. Milih, bukan ngurangin. Iya, milih lah ya. Terus gimana ke depannya? Ke depannya jalan aja, nggak usah dipikirin. Masya Allah. Allah punya cara kok punya kita. Kasih rezeki lewat mana aja. Sumbernya dari mana aja itu Allah kasih cara. Jadi Anda berpikir bukan orang gila ini, tapi ini berpikir secara normal. Yang kita memang berpegang teguh kepada Allah, bahkan kita yakin pada Allah di situ, meyakinkan bahwa Allah itu kalau kita bersama Allah nggak akan telantarkan kita. Percaya itu Aki. Kalau kita ragu bahwa kita, besok gua nggak kerja, berarti gua nggak bisa. Nah di situ juga iman kita diuji sama Allah. Iya betul. Tapi kalau kita yakin di hati kita, Allah nggak bakal mungkin telantarkan saya kalau saya ibadah sama Dia. Saya yakin sama Dia, pasti saya ada rezeki sama Dia. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Seberat beban pun apapun pada dirimu, pasti Allah tidak akan kasih beban itu berat kamu gitu. Apalagi kita mau selalu baca surah itu kan, 3 ayat terakhir itu, Al-Baqarah. Itu Allah jamin rezeki kita. Wakia misalnya, walaupun itu intinya membahas masalah kiamat, tapi masalah intinya Allah jamin. Iya. Dan Allah jamin. Dan dalilnya juga jelas. Dalilnya ada. Yaitu Allah sebagaimana prasangka hambanya.
Jadi ketika kita memang berprasangka buruk pada Allah Jalla wa Ala, jangan. Kita husnuzan aja. Iya, suudzon sama Allah ngeri banget itu. Iya, ana juga ke orang pun nggak pernah mau suudzon sekarang. Jadi husnuzan terus. Jadi misal pun orang melihat arus balik titiknya aneh, tapi ana husnuzan aja. Semua ana anggap teman. Okay. Semua ana anggap saudara. Oh, mereka sendiri akhirnya pulang balik kanan. Ya, kelihatan pada diem ya kan, anda tetap apa kabar tapi gak dibalas. Tapi siapa? Ya adalah artis-artis lah. Enggak, yang ngerti agama lah ada. Oke. Dia nggak mau ngerespon. Dia tahu ini Wahabi nih. Dicapnya begitu. Ini ada alirannya begini. Beda sama kita lagi nih. Tapi anda nggak pernah memutuskan silaturahmi itu. Anda tetap WA aja. Gitu. Malah mereka yang kayak bingung kali nggak ngebales. Jadi kan Allah akan tampakkan nanti. Allah akan tampakkan siapa-siapa aja orang yang akan setia bersamamu, yang akan saya tampilkan bersama kamu. Berikut dengan kamu jangan khawatir dengan rezeki itu. Rezeki juga saya yang kasih kamu. Jadi ada orang yang bilang nanti kamu susah kalau kamu mikir gini, kamu gak akan punya teman, kamu gak punya rezeki, kamu gak akan punya job. Nah itu yang akan mendorong kamu tidak yakin kepada Allah. Iya. Lo dapat juga berarti gunanya manhaj salaf itu apa? Apa? Gunanya manhaj salaf itu apa? Apa menurut versi lo? Versi gua, ketauhidan kita yakin pada Allah. Gak cuma pada Rasul dan para sahabat, tapi bahwa kita harus yakin pada Allah. Rezeki, kerjaan, pertemanan, segala macam. Semua sudah Allah yang atur. Jadi semakin yakin di situ, maka semua Allah sudah titipkan, maka Allah akan atur semua pergerakan langkah kita pun semua kayak anak ketemu antum di sini bisa podcast ini sudah Allah punya kuasa. Iya dong. Bukan ditulis di Lauhul Mahfuz. Iya, Allah punya kuasa. Jadi bukan emang kita yang atur. Plan iya. Tapi kalau Allah tidak berkuasa, tidak bilang lah, nggak ketemu juga kita hari ini. Iya betul. Jadi sudah Allah punya rencana begini. Ya berarti sempat juga ya semuanya lu bilang apa mereka kalau lu hijrah ngaji yang cepat itu Anda ketemu Ustadz. Anda bilang kalau memang Anda langsung curhatnya sama Allah. Anda bilang ya Allah jika memang Anda tidak dipertemukan dan tidak bisa Allah engkau jumpakan Anda dengan beliau, ya sudah. Anda juga nggak mau memaksakan, Anda juga nggak mau melepaskan la ilaha illallah. Hanya engkau yang hamba sembah, hanya engkau hanya berharap. Cukuplah engkau sebagai penolong dan pelindungku. Kalau memang Anda tidak ketemu dengan siapa yang Anda anggap sebagai panutan, tapi Allah mudahkan dengan cepat, akhi. Iya. Pertemukan langsung beliau, duduk bareng beliau. Nggak gampang loh. Ngobrol sama beliau, disediakan beliau yang sediakan semua. Di mana di Ajwad? Di Ajwad, makan, ruangan beliau yang VIP. Jadi Anda merasa diistimewakan. Malah langsung Anda bilang, ya Allah, besar sekali kau balasnya. Anda baru menyebut langsung dibalasnya besok langsung cepat sekali. Itu mau makan nasi kebuli, biryani. Beliau aja. Kalau beliau yang nolak, Anda gak mau nolak. Gak berani. Pokoknya ya sudah. Katanya beliau, kalau antum di sini tidak makan, antum menolak rezeki. Nikmati aja. Jadi gak mesen gandum juga. Tadinya kambing, aduh Ustaz, kambing. Aki, kambing gak masalah, makanya kesukaan pada sahabat Rasulullah. Sunnahnya ada. Yang benar itu adalah cara memasaknya, bumbunya aja. Kenapa bau, kenapa enak gitu ya. Itu yang bikin mungkin jadi orang jadi kolesterol. Ya. Jadi jangan takut Aki makan, sehat. Jadi anak ikut tetap beliau, ya makan aja makan. Jadi sekarang benar-benar lagi ngejaga banget pola makan nih. Kalau gak ketemu beliau, ya gak makan. Kalau ketemu beliau, aduh. Ini KFC, McD nggak bisa nih, awe? Oh nggak bisa. Kenapa? Nggak masuk. Itu enak banget. Itu, Hah? Dulunya emang pemakan itu. Dulunya pemakan itu. Sekarang udah enggak ya? Gue harus ngikutin pola hidup lo. Dim, tolong dong abis ini nasi pakai enggak usah nasi deh. Air putih aja. Air putih doang segalon biar kenyang. Kenyangin dari air ya. Allah. Kita kasih solusi.